Selamat pagi, perkenalkan nama saya Evan Dujutin Savero dari kelas 4C Malam. Di sini saya akan menjelaskan praktikum dari pemrograman perangkat keras pada lab 7 atau pengumpulan 7. Baik, langsung saja ke screen recordnya. Baik, pada source code screen record pada kali ini menampilkan source code inisialisasi firmware microcontroller pada Arduino C++. Nah, di detik ini Aler menampilkan dan juga menginstal atau menginisialisasi library jaringan seperti ESP8266 WiFi dan library MQTT Publish Client. Kode ini bertugas mengkonfigurasi koneksi WiFi lokal dan menentukan alamat IP tujuan ke MQTT broker, dan juga bagaimana microcontroller membaca data sensor pada breadboard lalu mempublishnya ke topik tertentu secara berkala. Nah, selanjutnya perpindahan ke backend server, Node.js dan MQTT subscriber. Nah, pada bagian ini backend server yang dibangun menggunakan Node.js, di bagian kode Node.js server bertindak sebagai subscriber utama. Pada layar ini kita bisa melihat menggunakan library MQTT untuk Node.js. Begitu server dijalankan, perintah MQTT connect dan mengeksekusi koneksi ke broker yang sama dengan microcontroller. Nah, fungsinya client on message di sini bertugas secara asinkronus untuk menangkap setiap playout atau pesan data sensor yang masuk secara real time tanpa menghentikan proses server lainnya. Nah, selanjutnya pada source code ini integrasi data ke dashboard atau database logging. Nah, masih dalam Node.js, jika melihat pada bagian bawah, terdapat logika untuk menjembatani data tersebut agar bisa tampil di aplikasi web MQTT Monitor yang tadi diakses via localhost. Nah, server Node.js ini menerima data mentah, melakukan parsing atau pengelolaan format data, lalu menyimpannya ke dalam log database. Di saat bersamaan, data dikirim ke front end atau dashboard sehingga angka total pesan dan tabel log yang terlihat pada layar sebelumnya bisa langsung terupdate secara instan setiap kali ada data yang masuk. Oke, pada bagian akhir dengan integrasi erat antara kode pada sisi ESP, Edge device dan Node.js di sisi backend server, kita berhasil menciptakan ekosistem IoT yang kokoh, responsif dan memiliki latensi yang sangat rendah. Nah, pemisahan tugas ini membuat sistem lebih mudah di maintenance dan dikembangkan ke depannya. Nah, selanjutnya masuk pada rangkaian. Nah, ini adalah rangkaiannya. Pada rangkaian ini mendemonstrasikan proyek sistem monitoring data secara real time berbasis IoT yang telah dikembangkan. Di sini saya menggunakan rangkaian hardware pada breadboard yang ditenagai atau dikontrol oleh microcontroller Node MCU selaku edge device. Nah, terhubung dengan sensor dan sebuah modul relay sebagai aktuatornya. Data yang dibaca oleh sensor kemudian ditransmisikan secara wireless di layar monitor. Ini berfungsi melihat dashboard web bernama MQTT Monitor yang berjalan di localhost. Dashboard ini berfungsi sebagai subscriber yang menangkap data langsung dari MQTT broker. Nah, selanjutnya pada komponen metrik ini total pesan saat ini berada di angka 91, ID terakhir di 772, dan pesan terakhir yang bernilai 1024. Di bagian bawahnya terdapat tabel data log terstruktur lengkap dengan ID pesanan, isi payload atau message, serta timestamp presisi kapan data tersebut diterima atau ditangkap. Nah, pada penutup dan pengujian kali ini adalah sistem ini bekerja secara asinkronus dan memiliki latensi yang sangat rendah, memastikan setiap perubahan parameter lingkungan pada sensor langsung tercatat ke dalam sistem database atau log monitoring secara real time. Implementasi ini sangat ideal atau sesuai dengan kebutuhan otomatisasi industri maupun smart environment. Baik, saya Evan Justin Savero dari kelas 4 TRPL 4C Malam. Sekian dari saya, terima kasih.